Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk dimulainya acara ini, kursi deretan paling depan juga harus terisi dulu, ya. Kita akan nantinya memulai seluruh rangkaian acara dengan pertama-tama menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu pembukaan, kemudian doa yang dipimpin oleh Saudara Satria, ya, dan sambutan-sambutan. Setelah itu diskusi Bapak-Bapak sekalian, ya, dan penutup. Baik, kita sudah mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai seluruh rangkaian acara pada kesempatan sore hari ini, marilah Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terhormat Bapak Bupati Magetan, Bapak Dr. Andes Haji Subroto SHMSI. Sekuntonten Pak, pripun kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Yang kami hormati Kepala Bakas Bangpol, Pak Iswahidi, selamat sore Pak. Kepala Kominfo Kabupaten Magetan, Bapak Syahid Muftise, selamat sore. Ketua MOI, Media Online Indonesia Jawa Timur, selamat sore Pak. Beserta pengurus dan juga anggota, serta Ketua MOI Magetan, selamat sore. Yang kami hormati juga para hadirin yang telah hadir di Putra Nirwana kesempatan sore hari ini untuk mengikuti diskusi publik peran media online dalam menangkal berita hoax dan radikal. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmatnya. Sore hari ini kita bisa bersama-sama untuk melakukan diskusi
Beliau-beliau sudah hadir, nantinya kita bertukar pikiran dan ada juga sesi tanya jawab. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, maka itu mari kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa, memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Satria. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Magetan, yang saya hormati Bapak Kepala Markas Pampol dan Kepala Diskominfo Kabupaten Magetan, serta Ketua MUI Jawa Timur dan Magetan. Untuk kelancaran pada acara hari ini, marilah kita sejenak mengumpulkan cipta, mudah-mudahan acara berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala syafaati Rasulillah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia Diskusi Publik Peran Media Online dalam menangkal berita hoax dan radikal. Kepada Mas Agus, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di bawah saja Pak Bupati. Selamat siang Pak Bupati beserta jajaran, Ketua kita MUI Jawa Timur dan Magetan, dan teman-teman seluruh yang hadir di sini. Tidak banyak panjang lebar karena acara ini memang hanya 2 hari kita laksanakan. Karena apa ya? Beberapa waktu lalu tuh banyak media-media yang bahasa hoak radikal, makanya saya tertarik untuk itu. Oh iya Pak Bupati, yang hadir di sini ini beberapa jurnalis Pak yang tergabung di Magetan, mulai dari IJM, Iwama, jurnalis Magetan Raya dan PWI, dan alhamdulillah mereka datang dan insya Allah acara ini terselenggarakan berkat mereka semua Pak Bupati. Dan saya mohon nanti Pak Bupati dan kita jajaran siap memandu acara kami sehingga kami bisa tahu bermedia online yang benar dan baik itu yang gimana. Sekiranya yang itu nanti di sesi lain kita lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan lebih dalam nanti akan kita lanjutkan di sesi diskusi Bapak Ibu, ya. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Ketua MUI Magetan. Kepada beliau Bapak Yuli Rusmana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati dengan jajarannya, selamat datang Bapak. Yang terhormat Bapak Ketua DPD MUI Jawa Timur, Bapak Agung, selamat datang Pak di Kabupaten Magetan Pak. Dan yang saya banggakan dan saya sayangi,
teman-teman wartawan Kabupaten Magetan. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saya tidak akan panjang lebar untuk bicara di depan ini karena nanti ada narasumber yang akan menerangkan secara jelas dan detail. Yang mana hari ini adalah diskusi publik. Temanya adalah hoax dan radikal. Untuk itu para wartawan nantinya akan bisa menjelaskan, meluruskan ke publik, ke masyarakat secara profesional. Selanjutnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Bupati, kepada Ketua MUI Jawa Timur, dan kepada teman-teman para wartawan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yuli. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini yang kita nanti-nantikan. Sambutan dari beliau Bapak Bupati Magetan yang sekaligus kami mohon untuk berkenan membuka giat diskusi publik peran media online dalam menangkal berita hoax dan radikal. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SH MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua MUI Jawa Timur, Mas Agung. Yang kami hormati Ketua MUI Magetan, Mas Yuli, OPD, Mas Yuli sama Mas Muklis, dan teman-teman wartawan, Ketua Panitia, Mas Agus, dan hadirin yang berbahagia. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa atas limpahan semata. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul di Putra Nirwana ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya tanya, nanti saya kan tidak jadi narasumber ya? Waduh. Narasumber, Pak. Kalau gitu sambutannya sedikit aja. Saya menyambut baik kegiatan semacam ini. Oleh sebab itulah saya hadir dalam rangka mari kita bertukar pikiran. Saya selain hadir di sini ingin menyampaikan bahwa di mana-mana saya selalu mengatakan kalau ada dua orang masing-masing membawa sebuah apel, kalau ditukar saya yakin hanya dapat satu. Tapi apabila ada beberapa orang membawa pengalaman, pengetahuan, ditukarkan, saya yakin pulang akan membawa pengetahuan dan pengalaman sebanyak orang yang terlibat dalam pertukaran itu. Betapa indahnya sore hari ini, siang hari ini kita nanti akan berdiskusi, bertukar pengalaman mengenai persoalan-persoalan media online yang saat ini punya dua sisi, yaitu sisi buruk dan sisi baiknya. Tergantung kepada kita semua. Oleh sebab itulah hari ini kita berdiskusi untuk memberi kemaslahatan. Karena apa? Media ini demikian cepatnya sehingga bisa merubah tatanan kehidupan di masyarakat. Saya ingat bahwa perubahan itu ada tiga hal. Yang satu karena interaksi, yang kedua karena ide, yang ketiga karena teknologi. Ini terbukti bahwa teknologi ini membuat perubahan yang sangat luar biasa. Apalagi di tengah pandemi ini kita baru sadar betapa hebatnya yang namanya dunia digital saat ini. Semua bisa dilakukan lewat media ini. Oleh sebab itulah mari kita arif di dalam melaksanakan itu dan menyikapi itu, memanfaatkan itu sehingga bisa memberikan nilai tambah kepada kita dan kehidupan kita, baik itu untuk Magetan maupun untuk Indonesia yang kita cintai. Saya yakin dari diskusi ini akan dapat memberikan pemahaman yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diskusi peran media online dalam menanggulangi berita hoax
dan Radika ini dengan resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah dibuka kegiatan ini oleh Bapak Bupati Magetan, kita langsung memasuki acara inti yakni diskusi. Nanti Bapak Ibu akan kita lanjutkan juga dengan sesi tanya jawab. Mana? Untuk perkenalan. Yang terhormat, yang saya cintai, sahabat saya, teman saya, saudara saya, Bapak Bupati Suprawoto yang sudah kenal 15 tahun yang lalu. Beliau saat di Koninfo pernah satu liputan juga waktu PON Palembang dengan beliaunya rewari pada saat itu. Pak Prawoto di Palembang, zamannya Pak Imam Utomo, waktu itu rame-ramenya. Tapi beliau ini saya tidak mengecap, beliau yang memuji. Kalau nanti memuji muncul riak dan bangga diri, jadi ini dosa. Tapi saya berita kenyataan, beliau ini bukan wartawan tapi energinya seorang wartawan. Terbukti berbagai macam jabatan beliau sandang bukan meminta tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu Pak Bupati? Sehingga kita kasih aplaus kepada Pak Bupati. Ya, dari Koninfo ke Jakarta, dari Jakarta kemudian pulang kampung, pulang kandang dipercaya menjadi bupati Magetan. Mudah-mudahan yang akan datang kalau mendapatkan izin dari Allah jadi yang kedua kalinya Pak Prawoto ya. Bukan promosi, walaupun bukan waktunya pilkada sekarang ini kan gitu. Baik, yang terhormat juga teman-teman dari OPD, tadi disebut Bagus Bangpol, disebut dari Koninfo, juga yang terhormat Ketua DPW MOI Magetan, Mas Budi, yang beliaunya ini live stylenya biasa-biasa, kayak pengusaha, responnya juga di media juga akrab. Begitu juga Mas Agus yang selalu komunikasi dengan saya, ibaratnya sekarang ini sebagai seorang inisiator. Kemudian teman-teman yang hadir di sini dari berbagai macam media, dari berbagai macam kelompok, intinya sekarang kita berdiskusi ya, yang lagi hangat sekarang ini, yang lagi hangat di mana-mana selalu membicarakan tentang berita bohong, hoax sama berita radikal. Tadi sudah disinggung oleh saudari kita bahwa oposisi media online Indonesia tadi sudah disinggung bahwa Nyuduko Pak Bupati ada DPP, ada DPW, ada DPD. Kalau kita mengingat ada namanya AMSI, ada namanya SMSI, ada namanya MOI. Panjenengan sebagai orang jurnalistik, organisasi perusahaan pers harus paham organisasi tentang pers juga paham, semacam BWI, AJI dan sebagainya. Itu adalah makanan sehari panjenengan. Ojo sampai panjenengan tidak ngerti, termasuk kalau panjenengan seorang jurnalistik, panjenengan ngerti karya jurnalistik, mencari data, mengolah data, mungkin menyajikan data. Tentu panjenengan juga harus paham, sebab yang namanya orang jurnalistik juga jadi Koninfo juga harus memahami, juga dari teman-teman yang lain memahami apa sih di dalam jurnalistik. Undang-undangnya ada undang-undang pers, ada yang undang-undang ITE, juga ada kode etik jurnalistik, yang terakhir ada pedoman media cyber. Itu haluan kita. Kalau haluan itu kita laksanakan, berarti kita nanti akan melakukan implementasi tidak adanya hoax dan berita bohong atau berita radikal. Baik, tadi sudah disinggung kalau DPW itu nyun sewu Pak Bupati tahun 2018 MUI sudah didaftarkan, sekarang mau masuk konstituante Dewan Pers, karena syarat dari Dewan Pers itu harus ya kan 20 DPW yang ada di Indonesia. Setelah itu ada 200 anggota media yang tergabung di dalam media online Indonesia, termasuk dari Magetan ya, yang dikomandoi oleh Pak Yuli, akan bikin kegiatan lebih lanjut bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi MOI, juga bermanfaat bagi Magetan dan negara. Nah, sekarang kita menyinggung langsung karena kita banyak narasumber di sini, ada beliaunya Bupati, ada Bagus Bangpol, ada Koninfo. Kita bicara langsung pada teknis. Ya, hoax itu bukan hanya dibuat oleh orang-orang yang tidak mengerti berita, tapi yang mengerti berita juga dibikin, dipelintir, diplesetkan. Contoh, Jokowi ketika melakukan kunjungan ke Gerahadi, itu ada 6 item yang dikemukakan Jokowi ketika kita buka YouTube.
Tapi anehnya itu media gede-gede dipelintir jadi gitu. Kalau dalam kaidah kita berarti dia sudah memberikan, Jokowi tidak statement bahwa Jawa Timur Kofifa diberi, Bu Gubernur diberi waktu 2 minggu harus tuntas. Tidak ada statement itu ketika beliau membacakan item-item sebelum berangkat ke Banyuwangi. Yang satu statement ditambahkan dari bahwa itu pemerintahan Jokowi. Itu yang kita bikin wartawan itu sendiri ya, tidak bisa memegang ya arti fakta di lapangan di Lebokno supaya seakan-akan Jawa Timur itu sudah ditekan oleh Jokowi kudu mari lebih. Itu salah satu yang dibikin oleh teman-teman sendiri. Sampai di situ saya kritik teman-teman. Saya memantau terus. Ceken YouTube saya berikan apa yang dikatakan Jokowi. Itu dari teman sendiri dibikin. Yang kedua, Jokowi terbang ke Banyuwangi. Saya pantau terus. Saya suruh mantau. Jokowi tidak mengatakan bahwa Banyuwangi itu contoh nasional bisa melihat Banyuwangi untuk pembukaan objek wisata. Tapi diplesetno. Banyuwangi judulnya Jokowi .2 ya, Banyuwangi bisa menjadi contoh nasional untuk pembukaan objek wisata new normal. Sudah 2 kali. Iku kancamu dhewe ya kata. Anak top ya saya sebutkan di situ. Itu dari mereka sendiri. Di mana mereka bisa berbicara tentang masalah hoax dan radikal kalau dia sendiri tidak bersih dalam tulisan. Itu salah satu contoh. Akhirnya kita jangan melangkah terlalu jauh, kode etik jurnalistik jangan melangkah terlalu jauh tentang pedoman siber, ya, introspeksi. Oleh karena itu, sebelum kita memberikan contoh, sebelum kita menyeleksi di dalam tubuh kita sendiri harus bersih. Pada dengan kiai ngomong sampean jujur, tidak boleh bohong dan sebagainya. Tapi dia gak ngono, mana mungkin bisa bersih kan begitu. Oleh karena itu judul yang dipakai sekarang memang yang tepat ya pada saat sekarang kita semacam ini. Contoh lagi, ya. Tempo hari Nyun Sewu Pak Prawoto ada pembunuhan yang di Mamuju. Jret, aku dimintai apa komentar. Pak Agung komentarnya apa? Ini kan kita memberikan dorongan moral dan sebagainya. Untuk yang kesekian kalinya sering kemudian mendapat, saya bilang saya mau memberikan statement apabila dari Mabes Polri itu jelas, baru nanti saya bawa ke meja hijau atau pengadilan. Tapi pada saat itu dari kabar daerah saya bilang, telepon saya, Pak, aku pun memberikan statement motif dari Mabes Polri saya tunggu. Saya hanya bilang begini, BC iku wartawan ditusuk ping 21, iku lek ono kasus teman gak mungkin. Kon lho lek dulu motif wong wartawan ini saya di sini aja. Lek wartawan itu juga kelakuannya jelek, tahu ngeloni bojo nyuwun. Wartawan itu tau ngeleng-ngeleng nopo. Orang nus cek itu ping 21, gak mangkal gak mungkin. Macam-macam. Makanya setelah itu dari teman kabar daerah sampai detik ini push golek ceritanya. Gimana kabar dari Mabes Polri? Kalau Mabes Polri ibaratnya saya ini orang kabar daerah di Sindir, Pak Agung, ini ternyata ketemu dari hasil visum motifnya ternyata wartawan sampai ya sendiri. Ya Allah. Ketika itu mau di-share, ya Mabes Polri mau bikin rilis, timbul dari kita yang punya media mikir. Saya mencari sampai sekarang ada nggak kasus kejadian yang itu salah satunya yang saya dengarkan, berita yang punyanya kabar daerah itu dipelintir masalah proyek. Tapi ketika saya memberikan masukan, dia mundur. Itu salah satunya berita-berita yang punya kepentingan pribadi di media itu diplesetno jadi berita bohong, manipulasi data, akhirnya berakibat fatal. Walaupun itu meninggal adalah bagian adalah takdir, tapi caranya kan sangat tragis sekali. Nah, oleh karena itu, Pak Bupati, saya keliling daerah, teman-teman tahu kalau kita lihat di internet atau kita lihat di Google, Roadshow Agung Santoso itu akan keluar semua. Salah satunya saya bilang kepada teman-teman,
ketika saya ke Nganjuk, saya ke Jombang, saya ke Mojokerto, saya bilang, bagaimana Pak Agung untuk menjadi wartawan yang bagus? Ikuti yang saya bilang. Harusnya tahu nggak ada kepentingan. Nah, berita-berita hoax, contoh kalau panjenengan ciri-ciri berita hoax itu kan banyak sekali kita temukan di internet. Tidak jelas narasumbernya, ya tidak jelas isi beritanya, provokasi, ingin memojokkan seseorang. Pilpres itu sudah berlalu sampai sekarang itu masih ada benturan antara orangnya A sama orangnya B. Kita ini sekarang mau pilkada 19 pilkada di Jawa Timur, meskipun panjenengan ini bukan bagian daerahnya, bukan pilkada, tapi panjenengan sebagai seorang ya jurnalistik, seorang media mempunyai tugas utama, tugas wartawan adalah memberikan informasi yang bagus supaya menjadi masyarakat yang cerdas dan begitu. Sehingga kalau saya komunikasi dengan siapapun juga tetap saya kekeh pada pendirian itu tadi. Oleh karena itu saya selalu bilang, wartawan itu kalau sudah lengkap semuanya 5W1H ada lagi. Saya komunikasi dengan Dewan Pers sampai dia datang dengan Pak Asep Setiawan, dengan Pak Ahmad Johan. Apa Pak Agung? Dua itu tidak gibah dan fitnah, penting. Contoh misalnya ada seseorang pejabat atau swasta atau apa-apa, kemudian dia ketangkap menjadi seorang jurnalis, ketika di depan harus lepas dari masalah sentimen, lepas dari masalah opini, dibuat di situ, kira uang sih gak tahu kayak aku dan sebagainya. Si A yang pernah dulu di penjara, padahal untuk mengungkap masalah itu tidak boleh terjadi. Itu sama dengan melakukan gibah untuk yang kedua kalinya. Kalau dalam kacamata seorang agama, ya sudah, kecuali kalau sekarang dia melakukan itu data dan fakta. Sebab apa? Kalau misalnya data dan fakta itu tidak benar, timbulkan fitnah. Kalau timbulkan fitnah, itu akan bikin resah keluarga dan segala sesuatunya. Itu dibutuhkan sebuah kedewasaan, kematangan. Kalau seorang jurnalis dengan berbagai macam predikat, awak media, seorang pemimpin redaksi, ya, seorang redaktur pelaksana, kemudian awak media di lapangan, ujung tombak yang dimakan wartawan, itu kan satu kesatuan. Ya, oleh karena itu heran kalau masalah hoax dan radikal ini kadang-kadang Dewan Pers itu kewalahan, ya, kewalahan untuk mengatasi. Salah satu contohnya kewalahan untuk mengatasi, apalagi aturan ini, ya, itu benturan dengan yang diberikan oleh Dewan Pers. Misalnya saya seorang agung mempunyai, ya, mempunyai duit, saya bikin sekarang, bikin media, ya, media itu belum 5 tahun. Tapi aturan di Dewan Pers supaya saya terverifikasi, pimpinan umum harus status wartawan utama. Dikongkon verifikasi, tapi ono batasan. Bingung jawab orang Dewan Pers teman saya apa? Itu gimana? Saya ini kaya, wis gayo, kantor gaji tak gaji sebagainya. Ono kasus dia sampai nulisnya bukan begitu, cuman hanya manipulasi data. Sampai nggak kok di lapangan, oleh berita dimunculkan, ketika berarti dimunculkan orangnya komplain, wartawan itu loh nggak tahu teko ono, itu kena denda. Makanya apalagi masalah kasus, ya sekarang kita ini kan grup Kopas ambil, yang dirugikan itu adalah narasumber, ya wartawan tidak kebal. Makanya kadang-kadang timbuhannya ada kejadian Pak Bupati di Surabaya, kejadian besar. Ya, ada peringatan Hari Polri. Ono arek buatan wae, gak iso mlebu. Ya, yang diundang tertentu. Setelah itu rame di grup, di share, viral bangga. Oh kapok yo. Saya ini kemone Kapolres. Saya ke Pak Kapolres. Ini kejadian begini Pak Agung, itu karena kita melakukan protokol kesehatan. Benar, Mas. Tapi anak-anak niatnya di situ sudah lain. Kalau niatnya lain, kedewasaan nggak muncul, tidak diterima, maka ditulis. Itu yang saya maksud. Gitu. Siapapun juga, ada kalanya seorang pejabat lagi sibuk bekerja,
ya sing duwe situ wartawan tok, sing duwe wakil. Tiba-tiba wartawan ke situ sakarepe dhewe. Tidak profesional, kepengin ketemu. Pejabatnya sibuk, ya. Terus berikan informasi, kita masih ini, wow, ditemui dan sebagainya. Itulah salah satu kedewasaan kita seorang profesional wartawan. Oleh karena itu, jangan heran teman-teman yang di lapangan itu kadang-kadang mereka bikin kelompok-kelompok sendiri karena dia mempunyai tujuan yang berbeda. Kalau dulu misalnya Pak Prawoto ini sudah paham di Gradi, wartawan yang gede-gede sebelah sana, wartawan yang gede sebelah sini. Yang memisahkan yang mereka sendiri. Kenapa? Kene takon wawancara meni digoleki berita yang melayu nih di Jakarta kalau gak betul. Tapi kalau misalnya ini antara Jawa Pos dan sebagainya, kalau ada narasumber satu, beda. Karena dia punya feeling yang berbeda. Kalau sama keluarga di Jawa Pos seperti ditakoni Amerika Toliko ini kalau ceritanya pada Surya, amat Dewi dodol nyopot berita pokok. Panjenengan juga gitu, apalagi ini online itu ya nyun sewu. Ya, saya sudah berulang kali Pak Prawoto mengikuti workshop dan menantar di daerah Solo Pos. Ternyata kita ini banyak terpengaruh dengan namanya SPJ, dan SPJ. Padahal itu bisa panjenengan melakukan ya salah satunya dengan berita-berita yang bagus. Ketika sekarang musim hoax, ketika musim radikal, wawancara dengan beliau-beliau tokoh-tokoh masyarakat. Wawancara itulah akan menjadikan uang. Ya, menjadi uang di situ. Isu yang bagus dikemas menjadi uang itu ada tergantung dari panjenengan diri atau tidak. Ya, komentar dari orang-orang tokoh, orang-orang parpol politik, Pak, kita akan tulis berlanjut di media online. Di media online itu space-nya panjang, beda sama koran, bisa berlanjut. Panjenengan harus punyai ya sebuah keilmuan. Kenapa? Sing rata-rata berita bohong-bohong itu muncul di media yang di bawah standar nasional yang gede-gede, kayak Tribun, kayak FIFA, kayak Detikcom, kayak Kompas, kayak Liputan 6. Dipelajari di situ. Ya makanya kalau saya bilang ke teman-teman, saya rujuk itu bilang, ini belajar, you belajar dari media yang besar. Ya sampai saya tadi di Ponorogo saya bilang pembekalan. Ya saya kalau pengen jeli sampai ke dalam, saya kasih lembaran. Itu cuma biodata. Anda menjadi wartawan yang pertama karena cita-cita, yang kedua karena tidak ada pekerjaan, yang ketiga karena melok konco. Wartawan itu murni timbul dari hati nurani. Pertanyaan lebih lanjut itu akan bertanya saya, menjadi wartawan seorang jurnalis itu karena dia backgroundnya dari ilmu komunikasi atau dari mengikuti berbagai macam pelatihan atau workshop. Lek loro atau dua itu tidak ada. Pertanyaannya, awakmu nulis di ilmu itu mendasar itu membuat dia makin kuat punya pendirian. Makanya setelah ini nanti panjenengan saya kasih 12 materi yang sama oleh Sabang saya memiliki yang digunakan oleh Dewan Pers, yang digunakan oleh lembaga penguji UKW, ya, AJI, DPI, kemudian juga PBI sama semua. 12 materi itu, mulai dari teknik wawancara, mulai dari teknik observasi di situ, mulai dari sampai di situ bagaimana cara menulis bahasa dan sebagainya. Semua itu ada ilmuannya. Kalau semua itu ada ilmuannya, berarti saya keliling ke Jawa Timur, belum semuanya di Sampang, ya, maupun di Banyuwangi, itu Koninfo memberikan sebuah pelatihan ngejak. Salah satu kontrol, ya, untuk berita-berita hoax itu diantaranya kita punya persatuan itu, kita juga punya lembaga yang resmi. Jadi lek ono arek sing mencolotan gawe tulisan macam-macam, tinggal diceluk ae. Diceluk di blacklist dhewe. A, B, C ada kumpulan. Wis yo, di wartawan data, wis wartawan. Begitu ada informasi peres dan sebagainya. Wartawan ono sing jenenge iki, ya wis telu. Kayak itu ada kesepakatan wartawan ini di blacklist di sana tidak diterima. Akhirnya nanti ada seleksi alam, metu kali PDW sing dadi yang muni-muni sesuai dengan kaidah tadi yang saya utarakan.
Sehingga itu kita dari dalam sendiri berita yang sifatnya hoax sama berita yang radikal akan hilang. Ya, radikal nanti gelarnya Bagus Bangpol, tapi saya cerita untuk radikal itu kan kita ini sudah mulai sedikit nyinggol kepada saya. Bahaya ya. Nanti ada orang masyarakat ini musik gak dewasa ditulis disikat dimasukkan ke Twitter, dimasukkan kepada Facebook, itu kan bahaya sekali. Banyak bukti karena emosional tidak terjaga. Di sini ada dorongan kuat, aku wartawan kok dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Oleh karena itu saya selalu bicara, kalau sudah sempurna tidak dibahas sama fitnah, cuma dua yang harus dikontrol: godaan setan sama hawa nafsu. Itu top. Semua masalah pekerjaan duniawi apapun juga, kalau kita tidak mengedepankan agama, tunggu tanggal kehancurannya. Makanya ada bilang orang-orang bijak, tingginya ilmu pengetahuan termasuk sekarang ini tidak diiringi oleh tingginya moral, tunggu tanggal kehancuran. Bukti ada. Gara-gara Facebook, Twitter, orang diperkosa, orang dibujui. Gara-gara Twitter, Facebook, orang dodolan dibujui, macam-macam. Kenapa? Yang menerima itu dia tidak kuat mentalnya. Tunggu barang ke susu, kebujuk sama teknologi. Nah, panjenengan di sini, nah, panjenengan berikan informasi, step bagaimana ciri-ciri berita hoax. Panjenengan bisa mengambil dari berbagai macam, diolah lagi kasih judul. Supaya apa? Panjenengan salah satu filter dari sekian banyak media, kalau orang baca itu sama. Kayak pedoman media cyber, mulai siapa sama mereka bodoh, harus begini, harus begini, harus begini. Jadi satu pintu. Misalnya beliau 3 menit lagi ya Pak. Ya, beliaunya Pak Prawoto misalnya mengeluarkan perda atau mengeluarkan aturan, bodoh lagi. Oleh karena itu momen ini adalah momen yang sangat bagus untuk panjenengan bersatu. Ada kelompok wartawan Banyuwangi, ada kelompok wartawan dari Sampang. Masalah kriminalisasi Pak Prawoto saya mohon izin, sama masalah kekerasan saya bilang membentengi para jurnalis itu harus ada satu asosiasi advokasi media. Terus kemana Pak Agung? Lewis di legalitas notaris, maju nih nanggone Kapolres, kalau tingkat 1 ke Kapolda. Salah satu butir itemnya itu berbunyi semua ya masalah jurnalistik atau pemberitaan, kalau ada masalah pakai undang-undang pers, tidak diseret-seret belum kayak nama di Banjarmasin karena sudah kriminalisasi, padahal sudah diselesaikan dengan undang-undang pers, tapi wis kadung ada sesuatu yang diberikan digayanya nama wonge dilebokno ae. Guys. Tapi ketika nanti kita sudah mempunyai MOU dengan pihak aparat, ketika DNR seret itu Pak perjanjiannya wis ono. Sehingga panjenengan kemana saja itu aman. Tulisannya juga begitu, jangan memojokkan. Lek memojokkan di tengah jalan, panjenengan bisa nanti itu dicederai. Makanya kalau saya bilang ke teman-teman, awakmu wis kenceng lah, lek wis kenceng delok keluargamu. Resikonya tinggi. Ya, gak dibunuh tapi dicelakai sampai cacat. Kan begitu. Paling ujung-ujungnya muncul di pemberitaan, semua ikut-ikut mendukung tuntas kupas tuntas dan sebagainya. Tapi kejadian wis mari. Wonge wis dicelakai. Justru sebelum kejadian ini kita harus bikin karya jurnalistik yang elegan. Kita harus bentengi dan sebagainya. Makanya saya ke Nganjuk itu kemarin saya bilang ke Kapolres, kita ini kekosongan keberadaan literasi. Sampai yang pinter, ya pemberitaan boleh pinter, tapi yang berita sampai buat sampai tidak ahli di bidang. Nah, muncullah literasi. Literasi itu akan memperkaya seorang jurnalistik. Dibikin di situ. Panjenengan harus luangkan waktunya, ya untuk literasi. Kayak setiap hari panjenengan kalau buka ini, setiap hari buka. Tapi harus luangkan waktunya untuk penajaman SDM. Berapa waktu terserah panjenengan? Habis subuh, malam hari dilihat di situ. Buka semua online. Kemudian panjenengan belajar otodidak. Ya, paling bagus belajar otodidak panjenengan menulis berita kasus. Begitu ada kasus dimanapun juga ada panjenengan meliput harus di tempat yang TKP itu
panjenengan print sebelum diedit oleh redaksi. Begitu di print ini didelok. Detikcom ya apa? Kompas ya apa? Panjenengan akan belajar otodidak, akan malu-malu. Oh ternyata tulisan kayak gini. Itu belajar otodidak. Berarti nanti kedepannya kerjasama dengan instansi OPD dan sebagainya dengan swasta yang punya CSR, panjenengan nanti meningkatkan pelatihan jurnalistik. Pelatihannya itu siapa? Untuk pemilik media sendiri, untuk pemilik redaksi sendiri, untuk redaktur sendiri, untuk wartawan sendiri. Ojo digabung cuma blok, karena di dunia wartawan itu ono tingkatannya. Mosok dokter dipandang oleh perawat, kita profesi gak bisa disamakan, sehingga tingkatannya seorang pemilik media, tingkatnya seorang pemimpin redaksi itu tidak sama dengan wartawan. Lek podo wae, lha apa dadi penanggung jawab pemimpin redaksi? Lah berdua ya. Itu ditanya. Itu harus terus digenjot. Di situ lah digenjot profesionalisme, akhirnya kita bisa memikirkan, oh ini berita hoax, ini berita radikal. Jangan sampai itu ya kita biarkan seperti air berlalu. Jangankan bikin berita hoax dan radikal, bikin berita kotor air keteteran. Itu. Oleh karena itu kita di sini, keluar dari sini kita mempunyai suatu kesan yang kuat. Oh saya adalah bagian dari membangun daerah, bagian dari membangun Magetan, bagian dari membangun nusa dan bangsa dalam bidang komunikasi. Panjenengan tugasnya seorang media itu memberikan informasi yang bagus. Ya, makanya ada teman-teman ya yang bijak bahwa media itu ada pilar keempat. Yang pertama eksekutif, yudikatif, legislatif. Yang keempat adalah media. Kalau tiga ini ya punya kegiatan, kalau media tidak mau memberitakan, hati apa sih? Sepi ya. Makanya kalau di wilayah keempat, tapi di wilayah keempat di sini kita harus punya PDKT yang bagus. PDKT itu dibagi dalam tugas media, tugas keredaksian. Kalau sudah bagus, wartawan tugasnya yang boleh berita. Duduk wartawan tugasnya meludus, ya boleh berita, ya boleh angkot, digawe kerjasama. Kasihan pecah pikirannya. Gitu. Kalau sudah bagus di situ ada ini apa batasannya. Kita berbicara ideal ya, berbicara ideal. Baik, terima kasih. Saya rasa itu matur nuwun saya sudah berikan. Mohon maaf Pak Kawoto, beliau saya sudah berikan. Ya, Iya, baik. Produser sudah Harus begini ya? Iya, Baik, terima saya- kasih. Mohon maaf Pak Bupati dan teman-teman dari Pakis Bonpo dan Koninfo dan teman yang lainnya, ada sesuatu yang kurang berkenan, ada yang masih mengganjal, kita diskusi Nanti dengan ada sesi tanya Joko jawab ya. Pak Darwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu garis besar yang bisa kita ambil tadi, boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada Pak Agung, Ketua MOI Media Online Indonesia Jawa Timur ya. Beliau tadi menyampaikan pesan bahwa kedewasaan wartawan nantinya bisa membuat atau menciptakan atau menelurkan karya jurnalistik yang elegan ya. Jadi kita harus dewasa agar karya kita elegan. Kalau elegan nanti ya imbasnya ke belakang juga dapat kerjasama yang baik dan lain sebagainya. Hoax akan tidak ada atau bisa ditekan seminimal mungkin. Saya ke Pak Bupati Magetan ya, yang kalau kata Pak Agung tadi pemimpin ya, pimpinan itu seringnya statement beliau dipelintir gitu Pak. Untuk nah akhirnya kalau bergulir terus menjadi hoax. Nah di situ poinnya Pak. Bagaimana kalau seorang Pak Bupati Magetan menyikapi hal ini ya? Apakah sudah juga mungkin ya pernah ada kejadian yang melibatkan nama Bapak di situ ketika berstatement dan dipelintir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Maka itu kami berikan kesempatan Pak Bupati untuk memberikan pemaparan dan juga tanggapan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai ya, saya mohon maaf Mas Agus ya, Mas Agus. Nanti habis ini saya mohon izin ya, badan saya terus terang aja kurang apa, kurang fit, ya kurang fit tadi saya sudah saya minum obat terus ini beberapa hari ini. Nggak apa-apa, saya sudah direpit, nggak apa-apa, nggak reaktif ya. Jadi saya sudah direpit, kemudian begitu saya repit gitu ya, karena saya berinteraksi orang banyak, ya. Jangan sampai rakyat saya kena gara-gara saya gitu. Itu aja. Ya, mudah-mudahan repitnya juga benar gitu ya. Ya. Mas Agung ini saya itu suka nulis, ini buku saya ya, ini buku saya, mudah-mudahan ini buku ya, bukan yang buku yang terakhir, saya masih punya mimpi lagi punya buku-buku yang lain gitu ya. Supaya saya besok tidak ada itu ada tinggalannya gitu ya.
tinggalan yang lain juga tinggalan buku, karena tidak semua orang, ya mohon maaf Mas Agung ya, punya pengalaman gitu. Kalau saya bawa mati besok itu saya jauhin namanya. Ditakdirkan Tuhan banyak tahu, tapi nggak saya share kepada orang lain. Ya sebab itulah niat saya menulis buku itu aja sebenarnya. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Dan ini buku ini saya dan alhamdulillah seperti saya cita-citakan, mudah-mudahan buku ini menjadi tujuan dari government PR, dari humas pemerintahan di Indonesia, karena baru kali ini ada buku yang menceritakan itu, ya, yang menceritakan. Ini saya kasih jenengan, tapi saya sudah saya cap milik pribadi ya. Buku ini milik pribadi Suprawoto, tapi di sini sudah saya tanda tangan. Artinya sudah sah milik jenengan. Terus betul. Begini, jadi kebetulan saya ditakdirkan Tuhan mengikuti perkembangan dunia media ini mulai zaman masih dunia media cetak, kemudian bagaimana Orde Baru meregulasi secara ketat sampai media ini, kemudian ada internet, kemudian sampai di media sosial seperti ini. Dan alhamdulillah saya juga masih berinteraksi di dunia akademik karena saya ketua pembina pendidikan wartawan Jawa Timur, ya, dan punya Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi AWS Surabaya. Tadi malam saya kontak-kontak sama Mas Imawan, saya mau ketemu sebetulnya di Surabaya karena kemarin saya ada acara di Malang sama gubernur, tapi nggak ketemu. Tapi saya insya Allah nanti Senin saya akan ke Surabaya, Senin siang, dan saya akan ada acara di sana. Jadi begini, yang namanya pejabat itu memang harus dikritik, ya. Pejabat itu harus diawasi. Kalau saya nggak apa-apa, gitu ya, saya nggak apa-apa, ya. Dan itu harus supaya apa, kita nggak keliru. Dan saya tidak pernah misalkan selama di Magetan ini misalkan telepon jenengan minta tolong gini-gini pernah, ya kan enggak, ya. Tapi harapan saya begini, ya, begini, mengapa wartawan disebut profesi? Kita harus lihat, yang namanya profesi itu adalah perlu keahlian khusus, ada skill khusus, dia harus sekolah yang khusus. Oleh sebab itu dia punya kewenangan yang demikian khusus, yang sangat personal, sehingga dia dibatasi oleh aturan-aturan. Oleh sebab itu yang namanya profesi itu pasti punya kode etik, gitu. Karena apa? Karena dia mandiri, tidak bisa diintervensi sama orang lain ketika mengambil keputusan. Contoh, ya, advokat. Ya. Ya. Jangan sampai kemudian advokat itu kemudian membelokkan hal yang salah menjadi benar, benar yang menjadi salah. Itu kan hati nurani betul. Oleh sebab itu dia harus seorang sarjana hukum sekolahnya. Dokter itu juga begitu kan, menentukan sakit tidak dan seterusnya dia sangat personal. Ya. Demikian juga wartawan. Wartawan ini karena dia sangat sebagai profesi, makanya dia diatur dalam kode etik jurnalistik. Oleh sebab itu profesi apapun yang namanya profesi itu pasti pada punya kode etik selain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang lain. Nah, oleh sebab itulah wajar kemudian organisasi-organisasi seperti wartawan itu punya kode etik. Tadi Mas Agung cerita, kalau yang namanya di Amerika begini. Di Amerika itu ada beberapa organisasi wartawan. Tadi Mas Agung cerita. Ini organisasi wartawan A, organisasi wartawan B, organisasi wartawan C. Seorang wartawan A kemudian dia melakukan pelanggaran yang mencemarkan nama baik, disidang oleh kode etik, etiknya organisasi itu dia salah, ya. Kemudian dikeluarkan dari anggota. Dia tidak akan diterima di anggota organisasi.
wartawan yang lain. Karena dia sudah mencemarkan. Gitu. Itu kalau di Amerika ya, negara-negara maju. Nah ini Indonesia enggak. Di sini dikeluarkan dari organisasi, ngeteknya organisasi dewi. Ya kan gitu. Ya nama saya kan gitu. Ya. Karena memang begini di Indonesia itu saya sering berkelakar. Negara Indonesia itu adalah negara yang paling bebas. Ya, oleh sebab itulah Profesor Almarhum Afan Kaffa dulu menyatakan Indonesia itu adalah pada waktu saya ingat betul ya pada waktu ada sidang jurnal redaktor se-Asia itu di Jakarta, kemudian beliau menyatakan begini, negara Indonesia itu adalah negara yang paling bebas di Asia. Oleh sebab itu kelakar saya, saking bebasnya Indonesia itu hanya satu yang tidak boleh, mengatakan tidak boleh. Pokoknya kudu entuk gitu ya di Indonesia itu. Nah oleh sebab itulah ini terus kemudian persoalan ini kalau kita biarkan yang rugi kita sendiri, ya, yang kita rugi kita sendiri. Demikian juga Magetan, kalau Magetan itu buruk, nek pimpinannya buruk nggak apa-apa gitu. Kita dikritik, dihabisi nggak apa-apa gitu ya. Tapi coba ya, kalau pimpinan kita semua itu niatnya baik, kemudian malah jangan digoyokkan ke hal yang buruk. Gitu. Kan tadi elek, masa awak dia elek gitu ya. Jadi mari kita saling mengingatkan. Kalau saya salah silakan, sudah diingatkan, nggak apa-apa, dan itu wajib, ya wajib untuk diingatkan. Kembali kepada persoalan tadi. Jadi kalau misalkan kita ini di dunia digital ini tidak pandai ya menyikapi ini yang rugi bangsanya dewi. Saya tadi di panen melon tadi sudah menjelaskan juga. Begini, saya sering mengatakan begini, ya, Mas Agung, saya sering mengatakan begini. Magetan itu penduduknya sensus itu saya kemarin tanya sama Mas Irmawan itu 700 ribu sekian penduduknya. Hitung aja yang punya HP 500 ribu. Apa ada di ruangan ini yang tidak punya HP? Saya tanya. Nggak ada. Pertanyaannya kemudian kan begini, kok iso urip ranti HP? Kan gitu ya. Kan sekarang begini. Wong saya tadi ini HP saya ketinggalan aja bingung, ini saya HP saya ketinggalan ya tadi. Ya waduh, saya mau bilang sama Mas Putu Sekretari saya nanti bingung dia, ya saya diem aja gitu ya sudah. Tapi rasanya nggak tenang gitu ya, nggak tenang. Nanti kalau ada apa-apa dan seterusnya. Taruhlah misalkan 500 ribu, budgetnya 100 ribu satu bulan buat beli pulsa. Artinya orang Magetan itu untuk beli pulsa saja 550 miliar sebulan. Coba bayangkan. Ya, coba dikalikan coba berapa? 5 miliar atau 10 miliar? Coba dicek nanti. Taruhlah 50 miliar misalkan. Itu baru satu orang Magetan. Setahun berapa uangnya orang Magetan ini untuk beli pulsa? Terus kemudian pertanyaan berikutnya, operator telekomunikasi itu yang punya siapa? Tak tanya. Ya, kebetulan saya lama kerja di Kominfo ya, 13 tahun gitu ya di Jakarta. Ya, sahamnya bukan pemiliknya mayoritas bukan Indonesia, orang luar. Betapa ruginya kita, belanjanya begitu banyak untuk menghancurkan negeri kita sendiri, kemudian yang untung yang orang lain, apa ini? Betapa ruginya kita. Ya, betapa ruginya kita. Oleh sebab itu saya mengingatkan, mari kita gunakan sebaik-baiknya gitu ya, untuk added value, untuk nilai tambah. Ya, nilai tambah kebaikan, ya, kebaikan kita bersama. Ya. Ini yang ruginya. Bayangkan kalau misalkan saya waktu sekitar tahun 2015 ngitung ya sama Pak Menteri waktu itu, ngitung kira-kira bisnis telekomunikasi itu nilainya berapa. Dihitung waktu itu sekitar 400 sampai 450 triliun setahun. Coba bayangkan. Ya, coba bayangkan. Ya. Nah, ini kan sangat luar biasa gitu ya, sangat luar biasa. Nah oleh sebab itulah mari kita cerdas, ya, cerdas menyikapi itu, ya, menyikapi ini. Guna media ya, media ini untuk added value bangsa ini gitu ya, bangsa ini. Ambil contoh misalkan menghadapi COVID, ya menghadapi COVID aja ya terbelah masyarakat kita. Gitu. Saya kadang-kadang bingung.
ya, bukan bingung, gumun kok gitu ya. Gumun kok gini ya bangsa kita ini. Jelas-jelas COVID ini musuh kita bersama. Gitu. Kok ini ada karena itu apa? Rekayasa konspirasi, ada udahlah itu ini musuh nyata kita menghadapi, harus kita hadapi gitu. Kalau ini kita bersatu padu, ya sudah, kita akan melewati ini dengan cepat. Inilah yang harus dipahami. Kemudian yang kedua begini, saya terus terang aja pada waktu di Kominfo mendesain ini dulu begini Mas Agus. Dulu konsep kita yang pembuat kebijakan waktu saya masih di Kominfo dulu, kita ini tidak terpikirkan, jujur aja, tidak terpikirkan dampaknya kayak gini. Dulu kita cara berpikirnya gimana masyarakat itu mendapatkan akses informasi dengan murah, gitu, dengan murah. Ya, dengan murah, karena apa? Karena ada seorang ahli namanya Oscar Lewis itu mengatakan begini, bahwa orang miskin itu bukan karena tidak punya tanah, tidak punya modal, enggak, tapi karena akses informasi yang enggak punya. Oleh sebab itu Indonesia itu harus dipercepat, kemudian akses informasi dipermudah, nomor telepon waktu perdananya murah, beda dengan Korea. Beda dengan Korea. Akhirnya apa? Akhirnya kalau di Korea, di sana dibatasi orang punya nomor telepon itu tidak semudah kita bagi terus di apa? Enggak seperti itu. Enggak. Di Korea itu begitu kita punya nomor telepon satu, udah nanti selamanya itu nomor. Oleh sebab itu saya konsisten. Saya itu nomor telepon saya, kalau jenengan kan punya nomor telepon saya semua ini. Nomor saya ya satu itu sudah sejak tahun 94 sampai sekarang, nggak pernah berubah, nggak pernah berubah. Karena apa? Karena nomor telepon itu sumber daya alam. Kita ini kan seperti angka-angka gitu. Alah, nomor telepon bagi berubah. Akhirnya yang namanya nomor itu semakin digitnya semakin banyak. Ini sumber daya alam, tapi kita ini buang begitu saja. Nah, kesalahan kita pada waktu itu mikirnya adalah kita dipermudah aja, dan kita tidak pernah mempersiapkan masyarakatnya. Kesiapan masyarakat menghadapi dunia digital. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Karena kita murah ya, udah murah aja. Ya. Begitu sudah terlanjur murah, ya murah semua. Kalau di Korea kan enggak. Ya. Oleh sebab itu di negara-negara maju enggak ada yang ceritanya mama minta pulsa itu tidak ada, ya, nggak ada di sana. Karena apa? Gampang terdeteksi siapa yang sing duwe. Ya, gitu. Kalau kita enggak, ya, kalau kita enggak, karena saking murahnya itu terus kemudian orang-orang yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan. Dan orang-orang salah. Dianggap bahwa orang di dunia digital ini angel digoleki gampang, malah tak kandhani. Ya. Malah jenengan misalkan maaf ya, orang nyuri sepeda motor itu lebih sulit ditangkap dibandingkan lewat dunia digital. Oh gampang, sampai ini ya ngomong membuat hoax dari sini itu dilacak aja dari sini nih. Dari mana operatornya, jam piro, posisinya di mana, koordinatnya sudah. Oh neng putrane Rana, oh kuwi, lu gue neng di, gitu ya, posisinya gampang digolek, dicari. Gitu. Jadi kemudian jangan beranggapan ya di dunia maya itu terus kemudian hanya digoleki. Makanya jangan heran Pak polisi itu kemudian kalau nangkep plak gitu, ya. Jadi keliru kalau anggapan kita. Nah, kemudian ini yang pertama. Kesalahan kita dulu adalah kita tidak mempersiapkan masyarakat. Oleh sebab itu tidak salah kalau kemudian Alvin Crawford itu mengatakan begini. Walaupun itu seorang ahli yang bukunya The Third World itu tahun 80-an ya bukunya, tapi masih relevan lah. Masyarakat itu kan dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama pertanian, industri, dan informasi. Kan gitu kalau kita tahu. Orang Barat itu
tahapannya berjalan bertahap-tahap, dari pertanian menjadi industri, industri menjadi informasi. Semua masyarakatnya sama, bareng, sehingga tidak ada culture shock. Kita enggak, kita ini ada yang masyarakat sekarang itu masih masyarakat pertanian, ada yang masyarakatnya industri, kita masih ada juga yang masyarakat informasi. Ini bersama-sama harus dikelola oleh kita semua. Akhirnya apa tadi Mas Agung lihat, ya, literasinya itu enggak sama, gitu, ya, enggak sama. Akhirnya menyikapinya ini tadi, ya, tidak dengan cerdas. Nah, oleh sebab itulah kemudian itu kesalahan, ya, kesalahan yang saya ingat. Kemudian yang kedua, karena itu kemudian berkembangnya dunia maya seperti itu. Kemudian kita waktu itu di Kominfo membuat undang-undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Supaya apa? Kan begini, Mokhtar Kussumaatmadja itu diantaranya salah satu anunya kan begini, bahwa hukum itu adalah bisa merekayasa sosial. Dengan hukum kita bisa menegakkan, merubah orang. Udahlah, kesalahan itu kita ketati dengan hukumnya. Kita keluarkan undang-undang ITE. Falsafahnya dulu begini, pada waktu kita membuat, dunia nyata itu sama dengan dunia maya. Dunia nyata itu sama dengan dunia maya. Tidak boleh di dunia nyata, juga tidak boleh di dunia maya. Itu artinya gitu, ya. Jadi real space sama dengan cyber space, gitu ya. Itu hukumnya. Jadi kalau tidak sopan di dunia nyata, tidak sopan juga di dunia maya. Tak takoni saya. Kalau kita ini bertamu ke rumahnya orang jam 10 malam, boleh nggak? Boleh, tapi tidak sopan. Tapi ngopo? Kok jenengan WA-nya jam 11 bengi gak dijawab nesu? Iya kan? Nah, misalkan gitu. Contoh. Jadi dulu kita waktu membuat undang-undang ITE begitu. Ya, jadi yang namanya real space itu sama dengan cyber space. Ambil contoh misalkan, saya kalau walaupun dengan orang yang tidak kenal naik kereta api misalkan jet, ya, apalagi yang cantik gitu ya, jajarannya gitu ya. Mau makan misalkan, kita makan langsung makan atau abang-abang lambe ditawani? Tawani, Mbak, saya makan ya, mudah-mudahan nggak jaluk, gitu kan? Katanya kan gitu, ya. Oke, monggo kan. Loh enggak, sekarang ini kita makan di foto, di share, naik, loh piye tuh dia saya. Kadang-kadang saya, apalagi PNS gitu loh, waduh, saya paling nggak suka gitu PNS kalau berperilaku seperti itu, gitu. Ya. Jadi kalau sesuatu yang tidak sopan di dunia nyata, tidak sopan juga di dunia maya, gitu. Malahan begini, di dunia maya itu hukumnya harus lebih berat. Waktu kita membuat undang-undang ITE gitu, falsafahnya, ya, harus lebih berat. Kenapa? Karena begini, kalau panjenengan saat ini bertengkar di ruangan ini, ada orang yang mengata-ngatai tidak baik, itu yang tahu siapa? Hanya orang di ruangan ini. Tapi kalau kita mengata-ngatai orang yang tidak salah di dunia maya, siapa yang tahu? Seluruh dunia tahu. Yang paling hebat, yang paling bahaya, yang paling harus kita ingat bahwa begitu kita masuk di dunia maya, hukumnya adalah abadi. Begitu kita masuk mengata-ngatai orang yang tidak benar, sebenarnya dia tidak seperti itu akan sampai kiamat. Coba bayangkan jenengan tidak melakukan apa-apa dituduh korupsi misalkan. Oh, ini korupsi, ini. Dia tidak melakukan itu. Sudah diunggah di dunia maya. Coba bayangkan, yang bersangkutan sudah meninggal, ya. Kemudian yang bersangkutan nanti anak cucunya tanya, Mbah pun dhisik sapa ya? Takoki sapa? Ning di mana tanyanya?
Di Google yang muncul apa lo batu bisa koruptor dosa tidak kira-kira jenengan. Oleh sebab itulah kemudian hukumnya pada waktu itu kita membuat ancamannya hukumnya 5 tahun pasal 27 ayat 3. Ya. Ancamannya hukumnya 5 tahun. Kenapa? Karena itu tadi. Hanya sayang kemudian kasus Omni itu kemudian direvisi pasal itu. Undang-undang itu falsafahnya di situ. Hukumnya lebih berat dibandingkan dunia realitas, dunia nyata. Kenapa? Karena itu. Nah, oleh sebab itulah hati-hati kita, saya mengingatkan bahwa kalau kita mau bicara itu pikir 1000 kali, kalau kita mau mengunggah itu pikir semiliar kali kalau menurut saya. Nah, itu pikir semiliar kali. Ya, dampaknya, dampaknya. Kalau itu hal yang benar, kalau tanya Mas Agung tadi ini realitas, check and recheck, ya 5W1H, standar jurnalistik itu dipenuhi, ya cover both side, gitu ya, nggak apa-apa. Ya. Tetapi kalau itu untuk melakukan sesuatu, betapa ruginya, rugi penjaringan, rugi ini, yakinlah bahwa kita hidup di dunia itu adalah, saya yakin hati nurani kita mengatakan mari kita ingin membuat kebaikan. Gitu. Demikian juga persoalan-persoalan tulis menulis ini. Oleh sebab itulah hari ini saya menyambut baik ini mudah-mudahan ini menjadi momentum baik untuk mengisi dunia maya ini. Saya mengumpulkan kemarin saya ada beberapa ulama datang ke saya gitu ya, manut radikalisme ini. Saya minta kepada beliau-beliau itu, mari kita isi dunia maya itu dengan dunia-dunia yang itu tadi nulis. Yang ulama nulis agama, yang pendidikan nulis pendidikan. Karena apa? Anak-anak sekarang ini kan misalkan putra wayang jenengan, anak-anak penjenengan, kalau ada PR tanya ke bapaknya, ibunya. Enggak? Ya, enggak, tanyanya ke siapa? Ke Google. Ya salah dewe ora diisi, akhirnya yang muncul adalah paham-paham yang tidak sesuai dengan nah, sebab itulah mari kita isi dengan hal yang baik seperti itu. Ya. Sebab itulah sekali lagi saya sebetulnya Mas Agung kalau disuruh bicara itu senang gitu ya. Karena saya kesehatan saya enggak enak ya. Sudah lama nggak ngajar, selama jadi bupati ini saya nggak jadi dosen, nggak ngajar. Rasanya rindu ya, gitu ya. Share ilmu pengalaman dan seterusnya. Oleh sebab itu saya di sini ada Pak Yuli, Mas Yuli, ada yang Mas Muklis. Nanti hal-hal yang tidak bisa dianukan beliau nanti bisa lewat beliau kemudian nanti sampaikan ke saya. Apa-apa yang mesti diperbaiki di Magetan ini agar kemudian dunia yang keluar dari dunia maya yang keluar di Magetan ini akan semakin baik. Betapa saya selalu guyon saya gini Mas. Betapa ininya ya dunia maya ini ya. Dan persoalan siapa itu? Pacarnya Ariel dulu Maya, Luna Maya. Saya membayangkan Mbak Luna Maya ini besok kalau punya anak, kemudian anaknya ditanya gitu, negur ya maaf ya, coba saya ya. Ini beyond saya gitu. Satu saat cucunya Luna Maya itu besok pacaran gitu, dilik nih sama neneknya. Cuk, aja pacaran bisik. Kenapa yang nggak boleh, kamu masih muda gitu. Yang di internet saya lihat gitu sama itu ya. Tapi aja dia ya. Enggak, ini menunjukkan betapa ininya ya, anunya di dunia maya ini kalau kita tidak menunjukkan yang bagus. Makanya hati-hati. Sing lagi pacaran, lagi dianukan yo ojo foto terus diunggah gitu ya. Iya nek dadi nek ora ya gitu. Nah ini guyon saya ya, guyon saya ya.
Terima kasih. Ya, saya mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai selesai karena malam hari juga masih ada acara lagi, harus save energi gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam kenapa hoax itu masih subur di tengah masyarakat kita? Kalau boleh saya rangkum yang Bapak sampaikan, itu ada 2 lemah dan 2 rendah. Yang lemah adalah jurnalisme dan ekonominya, yang rendah adalah pendidikan dan literasi medianya. Maka ini harus bersinergi, harus berkesinambungan, ya. Jurnalisme juga harus kuat, ekonomi harus kuat, pendidikan harus tinggi, literasi media, artinya masyarakat dalam menerima informasi dari media juga harus bagus. Begitu Pak ya. Nah, karena juga Pak Bupati tadi sudah menyampaikan ingin pamit ya, ingin beristirahat ya. Kami sampaikan juga selamat beristirahat nanti Pak. Semoga tetap bisa sehat sampai aktivitas sehari ini, nanti sampai nanti malam. Ada satu pertanyaan gitu untuk Pak Bupati, mungkin dari teman-teman media. Gimana Pak? Boleh satu aja gitu Pak? Curahan hati, atau nanti biar disampaikan kepada Pak Mukhlis dan Pak Yuli ya. Baik. Gitu. Berfoto dulu Pak ya. Sebelum pamit berfoto dulu Pak ya. Kita berfoto dulu di bawah ya Mas ya, agar bannernya ini nampak. Monggo kita foto dulu. Teman-teman media yang hadir di sini nanti juga boleh mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan ya, terkait apa mungkin curhatan teman-teman yang dihadapi di lapangan ya. Mumpung narasumber-narasumber hebat kita ada di sini bersama-sama kita sore hari ini, silakan nanti kami beri kesempatan. Kita berfoto dulu. Maskernya dipakai dengan sempurna Pak, ini karena juga menjadi edukasi untuk masyarakat ya. Beberapa artikel yang saya baca tadi Pak, informasi tentang corona saja, informasi hoax itu ribuan dari Januari hingga saat ini Pak ya. Dan ini dicatat oleh Kominfo Pusat. Nah, kalau yang dilakukan sendiri oleh pemantauannya oleh Kominfo Kabupaten Magetan ini sejauh ini ya, informasi hoax yang beredar di masyarakat itu sebesar apa begitu Pak? Dan adakah dampak yang kita rasakan langsung oleh masyarakat? Dan satu lagi Pak, diciptakan oleh atau memang kan ada gini ya Pak ya, ada sesuatu yang diciptakan itu kan ada keinginan dari masyarakat untuk menikmati itu gitu. Nah, ini permintaannya yang besar atau yang menulis yang lebih banyak menyuguhkan informasi-informasi hoax? Monggo Pak Mukhlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi kesempatan, termasuk saya, untuk berdiri di depan menyampaikan beberapa hal dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga, walaupun di masa prihatin, masa pandemi COVID-19 ini. Yang terhormat Mas Agung, kemudian juga Mas Agus selaku panitia pelaksana, Mas Yuli ketua MOI yang ada di Magetan, Pak Yuli ini senior kami. Dulu ya, saya cerita sedikit, Pak Yuli ini senior mulai dari awal. Saya jadi PNS tahun 93 dari Depon, Departemen Penerangan dari Hapus. Pak Yuli ini senior saya, mungkin tahun 90-an masuk, baru saya masuk. Kemudian saya masuk ke Pemkab karena reformasi Departemen Penerangan yang terlalu mengurusi hal yang tidak perlu diurus oleh pemerintah sebenarnya. Makanya di era Gus Dur penerangan hilang, masuk Pemda tahun 2011 dan tahun 2001, kemudian di Humas sampai 2017, mulai dari staf
sampai Kabak, dan sebelumnya menggantikan Pak Yuli juga yang sebelumnya juga di Kabak Humas. Baru 2017 saya keluar ke Kesra, kemudian ke SDA dan ke LH, baru sekarang ke Kominfo. Sebenarnya saya itu keluar dari Humas itu sudah sangat-sangat enjoy, nikmat, karena di Humas ilmu-ilmu ini nggak bisa tidur terus terang saya, karena harus memantau semua informasi yang tadi disampaikan oleh MC. Perkembangan-perkembangan apapun harus kita pantau. Dan saya bisa merasakan nyenyak tidurnya setelah saya keluar dari Humas. Dan ini saya dikembalikan ke Kominfo tahun 2019, otomatis kembali saya bergabung dengan teman-teman ini. Ya. Memang perlu kami sampaikan, tugas kita ini sama-sama berat. Saya nggak bisa membayangkan tugas untuk teman-teman ini. Kalau saya ini hanya mikirin masalah publikasi yang ada di pemerintah kabupaten. Kalau jenengan hal yang teknis pun juga harus diurusi untuk mencari informasi apa yang harus saya tampilkan besok. Luar biasa sebenarnya, kemampuan yang harus ekstra lebih. Maka dari itu, panjenengan ini semua dalam bertugas yang begitu penuh risiko. Sehingga tadi dijelaskan oleh Mas Agung, risiko yang harus diterima kadang-kala nyawa jadi taruhannya. Sampai ditusuk sekian kali yang ada di Sulawesi Barat. Sebenarnya itu bukan kasus yang pertama, yang moga-moga yang terakhir, karena wartawan yang dalam hal meliput pemberitaan karena risiko tugas yang meninggal itu, kalau boleh saya ingat, mulai dari Jogja pernah Udin, kemudian ada Naimullah atau siapa tahun 97, kalau Udin itu kasus 96. Kemudian ada Agus Mulyani, Timur 99. Ada yang dari TVRI Banda Aceh. Kemudian Ersa Siregar, RCTI, Haryanto, Surabaya tahun 2005. 2000, kemudian dari Bali, Narendra. Kemudian tahun 2009 ada dari Sumatera Utara, dan ini yang saya dengar yang terakhir yang tadi diceritain. Nah, risiko-risiko ini mengharuskan teman-teman semua ini harus ada pembekalan, kemampuan, termasuk tempat kerja, legalitas, itu yang paling utama juga. Harus dimulai dari itu dulu. Seandainya seperti orang menyopir, kendaraannya juga harus fit. Kalau kendaraannya nggak fit, nggak ada yang membuat perlindungan terhadap sopirnya, penumpangnya, otomatis risikonya bisa jadi seperti yang kami sampaikan tadi. Kendaraan fit, organisasinya fit, ini apa? Harus ada legalitas keberadaan dari teman-teman semua, rumahnya, kendaraannya. Nah, di sini sekarang ini media di kita ini ada dua hal, media mainstream dan media sosial. Media mainstream yang dikatakan media mainstream, media yang seperti panjenengan ini. Dasarnya tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Bupati, undang-undang pers. Dasarnya itu kalau media mainstream, ada media cetak, elektronik, media online. Kemudian media karena perkembangan IT, perkembangan teknologi, ada yang namanya media sosial. Ini kalau media sosial ini ujungnya tadi dijelaskan oleh Pak Bupati dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, untuk menjembatani sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang, legalitas keberadaan teman-teman ini sudah dilindungi oleh undang-undang. Di sana dinyatakan perusahaan pers atau usaha pers ini harus berbadan hukum Indonesia. Bentuknya adalah PT atau yang biasa di Indonesia badan hukum ini PT atau yayasan koperasi. Ini ada undang-undangnya juga, bagaimana mendirikan PT, bagaimana mendirikan yayasan. Nah, di samping itu juga harus memperdomani yang namanya kode etik yang tadi dijelaskan.
Setelah itu juga di situ ada pengawasan daripada undang-undang ini, karena jenengan ini berdiri sendiri, jadi tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun juga. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bupati. Panjenengan ini harus ada kode etik di situ, kode etik jurnalistik yang di dalam undang-undang itu diawasi oleh Dewan Pers sesuai amanat undang-undang. Kemudian media mainstream ini selain itu harus untuk pendiriannya biar legal formal, legal standingnya ada, tentunya sesuai dengan ketentuan teknis yang sudah dijelaskan, termasuk pedoman kalau di media online adalah pedoman cyber yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Agung. Dan dalam menjalankan tugas jenengan ini, kalau ada pemberitaan yang salah, tentunya masyarakat ini tidak bisa langsung seperti yang dilakukan. Yang pengalaman yang saya katakan tadi apa? Dibunuh atau apa? Nggak bisa. Di dalam aturan undang-undang itu ada hak jawab bagi pembaca atau bagi yang diberitakan. Dan ini merupakan tugasnya untuk menjawab ini adalah ke redaktur, redaksi yang di sana. Maka dari itu tadi ada kapling-kapling Dewan Direksi, kemudian juga sampai yang paling bawah wartawan. Ada tugasnya sendiri-sendiri, pendidikannya juga sendiri-sendiri tadi. Kemudian kalau peraturan ini nggak ada, mungkin media online ini karena belum terverifikasi, sampai ada yang verifikasi yang posisi sekarang ini belum ada, ketentuan belum. Mungkin jenengan bisa karena perbaiki ada YouTuber, ada Twitter, berita di situ, itu tidak masuk kepada pekerja pers, tapi masuknya kepada Undang-Undang ITE. Dan di sana sudah dikatakan juga oleh Pak Bupati tadi bahwa kalau salah dalam hal itu ancamannya pidana. Ancaman pidana hukuman yang maksimal 6 sampai denda 1 miliar. Itu sedikit hal yang kami sampaikan, nanti bisa kita lanjutkan pada diskusi. Kami harapkan media online ini sebagai mitra kerja kami pemerintah dalam hal menangkal isu hoak yang tadi dikatakan, ini kami mengharapkan isu-isu hoak, berita-berita hoak ini tidak akan habis, tidak akan bisa dihentikan, karena seiring perkembangan IT, perkembangan masyarakat banyak, pasti ada. Nah, disinilah jejak-jejak digital yang ada di sini harus kita isi dengan berita-berita yang bukan yang hoak. Dan ini harapan kami tentunya kepada mitra kerja kami ini di media-media online, kerja-kerja jurnalis, karena sudah dididik, dibina, ada kode etik, beritanya bisa memenuhi ruang jejak digital. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dulu istilah mulutmu harimaumu gitu ya Pak ya. Kalau wartawan itu berarti sekarang apalagi kalau wartawan media online jarimu harimaumu. Nah, yang harus diketik nih harus yang baik-baik, harus yang benar. Ya, kadang yang benar tuh memang ada yang nggak baik, kita harus beritakan nggak baik tapi benar gitu ya. Oke. Baik, sekarang kita menuju ke Pak Iswahyudi ya Pak ya. Bahwa isu radikalisme ini juga dibumbui, biasanya yang heboh gitu ya, itu dibumbui dengan berita-berita bohong sehingga menyentuh komunitas A, menyentuh SARA ya, ada komunitas B disentuh dengan berita bohong itu gitu Pak. Nah, bagaimana ini peran dari Bakas Bampol ya untuk bisa meminimalisir atau menekan hal-hal tersebut Pak? Monggo. Terima kasih Pak Lut yang saya hormati, Pak Yuri, Pak Luklis. Tadi sedikit disampaikan bahwa latar belakang saya memang basisnya adalah dari media, kemudian saya dari Japan, kemudian masuk ke Pemda. Saya pertama menjadi Kasubag Humas Sekwan kurang lebih 1 tahun di sana, kemudian melalang menjadi Kabag Humasnya Pemda, dan seterusnya sampai saya sekarang di Bakas Bampol. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini Pak Agung saya sampaikan,
saya juga aktivis organisasi Pak, ada organisasi pemuda sama Pak Yudi, saya juga ketua BPM dan sebagainya. Saya juga dari organisasi ormas yang dulu mengkritik habis waktu Pak Narto terkait dengan pengelolaan ternak ayam Jawa, ayam dari bantuan dari Jepang. Jadi saya juga organisasi menjadi salah satunya, dan di sini juga ada yang masih produk saya Pak. Iwamak itu kan yang mendirikan saya Pak. Teman-teman Iwamak ya, jadi teman-teman organisasi wartawan Magetan Iwamak sekarang masih ada Pak, dan saya kurang tahu sekarang ketuanya siapa. Waktu itu saya ditunjuk menjadi ketua karena PNS dan mungkin Pak, akhirnya izin Pak Bupati saya mendirikan Iwamak. Waktu itu dikendalikan Pak Asyar, ada Pak Kosim dan sebagainya. Sekarang masih Asyar ya, alhamdulillah. Tolong dipertahankan, nanti kalau saya ada pensiun tak kembali ke Iwamak lagi aja. Insya Allah masih 3 tahun lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, dengan munculnya IT, sekarang IT menjadi salah satu alat yang sangat luar biasa dengan medsosnya, yaitu Facebook, ada Twitter, ada WA, ada YouTube dan sebagainya. Jadi IT itu bisa sangat positif, banyak sekali manfaatnya IT, tetapi di balik itu juga ada hal-hal yang sangat negatif. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga informasi yang disampaikan oleh medsos itu menjadi salah satu kekuatan yang sangat dahsyat yang dilakukan oleh informasi. Maka informasi itu bisa menyentuh emosi sampai dalam, kemudian bisa mengambil perasaan jiwa seseorang, bisa merubah pola pikir, mimpi dan sebagainya, dan bahkan lebih ekstrim dengan informasi itu bisa menggerakkan attitude atau perilaku tindakan seseorang. Ini sangat dahsyat sekali dengan adanya informasi. Maka disebutkan bahwa salah satu pilar dalam pemerintahan ya Pak ya, itu kan adalah media. Maka media menjadi salah satu alat yang sangat dahsyat dalam alam demokrasi, yaitu namanya media. Bapak Ibu yang saya hormati, berkait dengan masalah kegiatan-kegiatan sisi lain positif, banyak sekali dengan informasi orang jadi pinter, orang jadi cerdas, orang teknologi menjadi bisnis maju dan sebagainya, orang jadi agamis, banyak ilmu pengetahuan, banyak bisa dibuka itu. Tetapi sisi lain ada satu pelaku yang luar biasa, dengan informasi itu bisa digunakan menjadi fitnah, bisa dijadikan menjadi penyebar kebohongan, bisa menjadi aliran metode penyebaran barang dan sesat, bisa menjadi tipuan dan sebagainya. Sehingga tercatat di tahun 2016 kalau nggak salah itu ada 8.000 situs yang ditutup oleh Kominfo karena telah melakukan penyebar berita palsu, hoax dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, dan Mas Agung khususnya, sebenarnya ada permasalahan 10 hal yang perlu sangat penting diketahui apa yang disampaikan sampai situs ditutup. Pertama, informasi yang berkaitan dengan pornografi. Ini kurang lebih hampir 60% informasi yang ditutup, situs itu yang ditutup karena memuat hal-hal yang berkaitan dengan informasi pornografi. Yang kedua adalah SARA. SARA itu menjadi sangat krusial karena akan memecah belahkan, karena kalau sudah kena suku, agama, ras dan yang lainnya itu akan menjadi sesuatu terpelah, apalagi bangsa Indonesia ini memiliki berbagai unsur agama, bahasa dan sebagainya. Yang kedua, informasi yang sering itu adalah bisnis ilegal atau dagang. Ini banyak sekali penipuan digunakan dengan metode informasi online. Yang ketiga dan yang keempat adalah narkoba. Informasi narkoba menjadi salah satu sarana yang sangat penting di dalam medsos. Kemudian yang ditutup juga adalah perjudian. Banyak informasi yang judi yang sedang ditutup oleh pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah radikalisme.
nanti kita sedikit singgung agak mendalam. Salah satu poin yang dibawa di medsos adalah radikalisme yang sekarang juga banyak ditutup oleh pemerintah karena mereka membuat hal-hal yang berkaitan dengan radikal. Berikutnya adalah informasi kekerasan, kemudian anak khususnya, dan yang terakhir adalah masalah hak kekayaan intelektual yang biasanya dilakukan pembajakan dan sebagainya. Ini hal-hal yang ditutup oleh Kominfo. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang yang paling menakutkan adalah informasi dijadikan sebagai ajang hoax. Informasi hoax itu apa sih? Adalah upaya untuk menipu atau mengadakan mencoba mengakali pembaca untuk menerima informasi yang disampaikan hoax. Dan ini akhirnya orang menerima, percaya, mereka memahami, dan mereka merubah pola pikirnya lebih ekstrim, melakukan gaya perilaku yang berubah sesuai apa yang diperintahkan di dalam hoax. Dan padahal yang membuat itu tahu apa yang disampaikan itu palsu. Nah, inilah Bapak Ibu cara untuk melakukan. Dan ini yang Bapak Ibu ketahui di Magetan, mohon maaf ya Pak Gun, Magetan itu sekarang menjadi salah satu binaan BNPT karena menjadi kabupaten yang paling banyak radikalisme. Sekarang sudah hampir tercatat kurang lebih 40 orang napi ekstern yang ada di Kabupaten Magetan. Magetan itu tenang, santai, tetapi apabila keluar dari Magetan mereka ada menjadi jenderal-jenderal perang. Dan banyak yang saat ini mereka ada di Poso, ada di mana-mana itu orang Magetan juga Pak. Sekali lagi Bapak Ibu, sekarang Magetan menjadi binaan BNPT yang menjadi tercatat jumlah kenaikan luar biasa radikalisme. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, radikalisme ini sekarang memang metodenya yang paling penting adalah menggunakan medsos. Jadi saat ini medsos digunakan informasi tidak hanya fitnah, menyesatkan, provokatif, pengalihan isu, pembunuhan karakter kalau perlu, tapi juga mengalirkan jiwa-jiwa radikalisme yang mereka melalui sesuatu kepercayaan merubah perilaku, sesuatu yang mengaku bahwa dialah yang paling benar, alirannya lah yang paling benar. Dan radikal itu adalah satu gerakan untuk merubah secara mendesak. Pokoknya harus berubah dengan cara apapun sesuai dengan prinsipnya. Inilah yang kadang-kadang kekurangan kita. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diwaspadai. Saya mencatat Bapak Ibu bahwa di Bapak Ibu adalah banyak terlibat di medsos, bahwa video siber teroris atau internet itu 90% digunakan, 93% itu digunakan oleh generasi muda. Dan di Indonesia itu tersambung kurang lebih 250 juta sambungan yang mengakses di internet. Dan saat ini sebenarnya Pak Bupati ada 500 juta orang pengguna internet. Jadi Bapak sekali share satu kegiatan, maka ada diperkirakan sekian ribu orang akan memantau, membaca, dan memahami tulisan dari Bapak Ibu semua. Nah, untuk itu kita berharap Bapak Ibu jangan percaya dengan berkait dengan internet yang berkait dengan radikalisme. Jadi saya tidak perlu jadi radikalisme adalah satu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang ingin melakukan perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan, ganyang, habiskan, libas,
dan seterusnya. Ini adalah radikalisme. Jadi radikalisme adalah paham keagamaan yang mengacu pada paham agama yang sangat mendasar dengan fanatisme yang sangat tinggi, cenderung menggunakan kekerasan dan pemaksaan agar pihak yang lain dapat digerakkan. Sekali lagi, banyak kita di Kabupaten Magetan yang telah terlibat, terkapar di dalam radikalisme. Nah, untuk itu dari Bapak Ibu, hati-hati, di medsos banyak sekali orang menggunakan metode untuk doktrin, untuk baiat, untuk penjelasan dan memasukkan data. Nah, untuk ini kita semua harus hati-hati. Nanti Bapak Ibu, saya sangat berharap peran dari Bapak Ibu untuk ikut membantu kami untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Karena masyarakat saat ini mereka tidak tahu. Banyak sekali masyarakat yang membaca medsos dan mereka karena memiliki, tadi Pak Bupati ketika ada yang pertanian, industri, ada yang teknologi bersama-sama, ada yang paham, ada yang tidak, sehingga ada yang langsung share, langsung percaya dan sebagainya. Untuk sekali lagi dari Bapak Ibu, tolong saat menyampaikan tulisan, baca dengan tulisan dengan hikmat, dengan perasaan, tadi sama dengan Pak Agung, dengan data-data yang valid agar masyarakat bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi, sehingga teori 5W1H bisa ditransfer kepada masyarakat sehingga masyarakat semakin cerdas, maka semakin tahu dan masyarakat bisa. Jadi Bapak Ibu, yang kami catat bahwa sasaran gerakan radikalisme dilakukan pada orang yang minim pemahaman agama. Banyak mereka yang baru tahu agama, doktrin, dan itu terjadi mereka melakukan kekerasan. Yang kedua, orang tidak kuat mental, ideologi dan akidahnya. Ini sasaran empuk bagi mereka-mereka yang memasukkan radikalisme. Ketiga adalah generasi muda. Generasi muda itu dan mahasiswa adalah tempat yang sangat strategis karena mereka pengen eksistensi diri, masuklah radikal. Dan yang terakhir, masyarakat miskin yang saat ini mudah terhanyut untuk melakukan radikalisme. Baik Bapak Ibu, sekali lagi dalam kesempatan ini saya sangat berharap kita bersama-sama untuk menanggulangi informasi-informasi yang menganut radikalisme yang semua adalah bohong yang dikemas dalam bentuk-bentuk agama, ideologi, atau informasi yang cantik dan mereka terbawa arus untuk melakukan kegiatan-kegiatan bom bunuh diri karena mereka dijanjini Pak Agung di surga sana ada bidadari 7 siap menunggu. Apalagi sudah nggak punya apa-apa ya sudah ikut aja cari bidadari dari sana seperti itu. Nah itu sekali lagi dengan radikalisme Magetan saat ini menjadi binaan BNPT yang saat ini diindikasikan banyak masyarakat dari berbagai golongan, ada yang di PNS juga ada Pak, ada di Kiai juga ada di pengusaha juga ada di masyarakat, apalagi yang di tingkat bawah. Ini mereka tidak terasa masuk di dalam ranah radikalisme. Semoga dengan informasi Bapak Ibu semua bisa memberikan pencerahan dan masyarakat paham tentang posisi dia melakukan apa yang baik. Demikian, semoga bisa menjadikan informasi awal. Ya, dijanjikan di surga ketemu bidadari, padahal yang di dunia ada yang cantik kayak saya ya Pak ya. Oke, sambil menikmati juga apa ini hidangan yang disediakan oleh Putra Nirwana. Tadi pemaparan sudah diberikan. Berarti kita sebagai jurnalis ya, apalagi yang menulis di media online yang ketika sekali share saja sudah ribuan yang membaca begitu ya. Kita harus punya kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan mental. Begitu pesan dari Bapak ya. Dan kali ini kami beri kesempatan untuk rekan-rekan yang masih ada di ruangan ini mengajukan pertanyaan ya, mungkin juga sekali lagi yang rekan-rekan temui di lapangan begitu ya, yang rekan-rekan temui dalam setiap hari atau kadang ada, wah ini ketika saya meliput nggak gini nih gitu ya, kok berita media lain menginformasikan seperti ini ya. Nah ini kita buka sesi tanya jawab. 3 pertanyaan terlebih dahulu kami tampung. 1, 2, 1 lagi. 2 dulu ya. 2. Baik, saya serahkan mikrofon ke sebelah sini dulu, ya. Ini ada Pak. Ya.
perkenalkan diri dan media. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Setiawan. Saya dari Harian Lentera Indonesia. Untuk cetaknya, untuk online-nya harianlenteraindonesia.co.id. Untuk Bapak Yuli, kebetulan di Wamak kami ditunjuk Mas Supri. Nah, sekarang ketuanya Mas Supri, Pak Yuli, dan saya sebagai sekretarisnya. Tadi Mas Supri mohon izin karena ada kegiatan di luar kota gitu. Langsung saja, kebetulan di sini ada Pak Muklisun, Pak Saib, ya, Kepala Dinas Kominfo. Kami mungkin mewakili teman-teman, terutama untuk kami sendiri, media kami. Awal tahun kita sudah mengajukan kerjasama di Kominfo. Tapi untuk Dinas Kominfo sebenarnya kan sebagai bapak dari kami kan, minimal kita kerjasama. Nah, dari situ setelah setahun ini kok tidak ada tanggapan. Padahal secara legal formal kita sudah jelas, sudah komplit semua. Misalnya ada kekurangan atau apapun, harusnya ada informasi ke kami, karena kami sudah terverifikasi juga di Dewan Pers. Itu sedikit info untuk Pak Muklis ya. Terus selanjutnya Bapak, mungkin yang terfokus untuk materi siang ini Mas Beni. Jadi tentang sebagai media, sebagai penangkal berita hoax dan radikalisme, tentunya di Magetan ini sangat punya potensi, terutama untuk teman-teman yang media di Magetan juga banyak. Dan untuk itu kami sebagai media di lapangan sedikit apa ya curhat ya Pak. Curhat ya Pak. Ya curhat lah. Mumpung ada bapak kita di sini, Bapak Kominfo di sini. Gimana, monggo? Di Magetan itu kita kan biasanya geraknya di desa Pak. Di desa mengangkat potensi desa, apalah itu yang penting berkaitan dengan desa. Dan di desa di Magetan kebanyakan yang kita tanyakan kita tidak ada anggaran. Padahal dalam Siskudes itu sebenarnya ada untuk publikasi. Dan kemarin ada satu sekretaris saya yang mengatakan bahwa untuk publikasi kita cukup banner saja Mas. Jadi semacam itu. Jadi pengertian tentang publikasi di desa di Magetan itu terus terang masih minim lah menurut kami dibanding dengan kabupaten sebelah Ngawi. Ngawi untuk publikasi segala macam sudah dikoordinir oleh pihak, kebetulan di sini tidak ada dinas PMD. Biasanya seperti itu yang mengarahkan dinas PMD. Untuk Magetan ke depan, kalau Magetan pengen terdepan, ujung-ujungnya adalah teman-teman dari media. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Itu mudah-mudahan ke depan dikomunikasikan, di follow up. Kami tunggu untuk tindak lanjutnya. Itu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau untuk pertanyaan pertamanya Japri aja gimana? Ya kita tampung ya, satu pertanyaan lagi dari belakang tadi ya. Silakan, nama dan juga medianya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Anton Suroso dari lensamagetan.com. Saya mau bertanya langsung kepada Bapak Agung, Bapak Ketua MUI Jawa Timur terkait tadi yang sudah disampaikan kepada teman-teman semua. Sulitnya untuk saat ini media mengajukan verifikasi ke Dewan Pers. Salah satu syaratnya adalah Pimret harus utama. Nah, kemudian media harus 5 tahun dan sebagainya. Padahal seperti di Kabupaten Magetan ini sudah banyak sekali lahir media online ataupun media cetak yang saat ini termasuk putra daerah dan lain sebagainya, dan sudah berbadan hukum juga, PT dan lain sebagainya. Pemaparannya kesempatan sore hari ini, meskipun tadi awalnya adalah kita menangkal berita hoax dan radikal ya, tapi kalau wartawan itu dalam arti apa ya, kesejahteraannya ya, merasa dilindungi, ini pasti akan positif pikirannya dan yang ditulis juga positif gitu ya. Semoga kerjasama yang baik ini bisa senantiasa terjalin di antara kita ya. Teman-teman wartawan menjaga bapak-bapak sekalian, pemangku kepentingan bapak-bapak juga menjaga kami, rekan-rekan wartawan dan jurnalis. Saya langsung kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.